Nah, ini tadi kita kembali lagi, kalau sempat kita lihat cuplikan di mana terkait dengan rusun tadi, kalau Anies Sandi mengatakan dengan DP 0%, lalu kemudian Ahok terkait dengan rusunnya. Bang Yos, tanggapan Anda? Kalau saya ya membangun perumahan di Jakarta yang padat penduduknya itu memang orientasinya harus vertikal. Itu yang pertama gitu. Udah bener rumah susun itu. Lahannya sedikit, rumahnya banyak kan gitu bertumpuk kan. Nah, dulu yang membangun memang swasta itu sebagai kompensasi gitu. Kita izinkan di satu tempat, lalu dia bikinkan rumah susun. Kita yang nyari tanahnya kayak saya misalnya di Cengkareng ya, di Cengkareng itu. Saya memang yang membangun rumah susunnya untuk memindahkan orang-orang di Kaliangke itu. Saya pindahkan ke situ, itu kan ribuan kakak ya. Kemampuan saya waktu itu amat tipis lah, anggaran DKI saat itu kan lagi zaman krisis ekonomi yang hebat itu kan. Nah, rumah susun ini hanya kosong saja, tetapi saya sudah, kan tadi saya dengar senang, udah disinggung sama Ahok bahwa standar harus 36 meter. Sebelumnya 21 meter. 21 meter tuh kamarnya satu. Kebetulan saya menginspeksi orang Jawa kan, Pak putranya sampai pintar kali Pak, mana nih? Satu perempuan ya, satu cowok, satu cewek kan. SMP sama SMA KKD, itu artinya udah remaja lah. Nah sampai film hitam putih, Anda tidurnya di mana? Di Tengriki, kamarnya gede kan. Nah ini putranya, nah di Tengriki, nah gitu kan. Semua jadi satu kamar begitu ya? Nah, saya nggak ngomong dari apa-apa, tapi pulang begitu, aku nggak mau lihat kayak begitu lagi gitu. Maka saya bikin 2 kamar. Anaknya pun saya beri tempat tidur susun gitu kan. Supaya kalau ketemu kasus tadi lagi perempuan, walaupun KKD nggak satu ranjang, dia kan bisa gitu. Ada dapur. Nah, hebatnya di sana itu seluruh perabotannya kita isi. Dan itu murni yang membantu adalah swasta. Ya jujur aja saya bekerja sama dengan Yayasan Buddha Susi kan. Saya tahu ini orang-orang kaya semua kan. Saya tanya sama bosnya itu kan. Kalian tuh agama Buddha itu ada surga nggak? Oh ada Bang. Nah, pengen masuk surga nggak? Pengen. Nah sekarang kamu isi ini kan gitu. Saya bawa ke sana kan. Jadi diisi komplit semuanya kan. Orang nggak tinggal di berat. Yang kedua, terus nanti sekolahnya gimana anak-anaknya ini? Makanya gimana Bang? Aku udah dengan sekolah, tapi anunya gimana? Jadi makan semua digratiskan. Nanti kalau sakit gimana? Ini nelayan lagi pada berlayar. Bikin rumah sakit, isi semua dia dan itu semua gratis. Jadi intinya begini, bahwa sekarang ini saya menilai anggaran itu kan amat cukup lah ya. Kalau dulu saya tahun pertama 1,7 T, tahun pertama sekarang dibalik 7,1 T kan gitu. Artinya banyak yang kita perbuat. Nah kalau bantu orang kecil jangan hitung-hitungan deh, jangan hitung-hitungan. Jadi Bang Yus, tapi konsep yang ditawarkan kan berbeda ya, ini dua pasangan ya. Satu mungkin Pak Ahok gitu mungkin lebih mengutamakan pemindahan dan kemudian dibuatkan rusun. Begitu juga dengan tipe-tipe rumah yang mungkin akan disediakan kepada masyarakat yang mungkin membutuhkan tempat tinggal di Jakarta untuk memiliki hak milik begitu. Sedangkan Anies terkait dengan skema pembiayaannya 0%. Nah kalau menurut dari Bang Yos sendiri sebetulnya di antara kedua perbedaan ini yang mana yang sebetulnya lebih mungkin untuk dilakukan begitu? Kalau menurut pengalaman dari Bang Yos. Tentunya di Jakarta ya, iya, betul. Di Jakarta ini. Setahu saya kalau kita pinjam bank itu nggak mungkin lah gitu, dia pasti agunan minta gitu. Nah tetapi kalau DKI itu bisa meminjamkan uang tanpa bunga dengan uang segitu banyak, ya mungkin aja itu, mungkin aja. Tapi itu akan memberatkan APBD. Memang besar sekali kan akhirnya angka itu. Kan. Saya nggak mendalami dan tidak mendengarkan debat itu tadi masalah perumahan ya, tetapi kalau ketemu saya akan terus desak terus tanya caranya Dan itu juga sempat ditanyakan juga oleh Pak calon Ahok pada saat debat tadi ya, bagaimana caranya jika melakukan DP 0% ini. Tanggapan Anda Pak Kodari? Ya dari banyak isu, kalau saya melihat ada isu-isu yang sebetulnya tidak terlalu kelihatan jauh bedanya. Misalnya mengenai masalah transportasi, saya tidak bisa melihat perbedaan yang terlalu jauh lah. Semuanya pada prinsipnya mengatakan kita akan memberikan pelayanan transportasi sebaik mungkin. Karena ongkos transportasi itu jadi salah satu komponen yang besar, terutama untuk kalangan menengah ke bawah. Kalau Anies Sandi kan mengatakan bahwa kita akan buat OKO Trip terintegrasi dari angkot, kemudian ke bis kecil, bis besar, dari gang ke jalan raya, kira-kira begitu. Kalau pengalaman saya pernah tinggal di Eropa ya, yang namanya transportasi massa itu sebetulnya cuma 2 saja. Pertama kereta, yang kedua bus gitu. Nah dia saling terintegrasi. Selebihnya bagaimana? Orang jalan kaki begitu.
Nah itu di situ tidak terlalu jauh berbeda. Tapi Yang kalau kelihatan perumahan, berbeda, perumahan kan berbeda nih Pak Kodari. Yang satu skema. Kalau saya melihat pada dasarnya sekarang agak bergeser ya. Kalau tadinya Pak Anies itu banyak bicara mengenai rumah tapak, tapi sekarang dia juga mengatakan rumah rusun. Jadi sudah mulai agak mendekat. Yang berbeda adalah keyakinan seorang Anies dan Anies Sandi bahwa mereka pemerintah DKI itu punya kemampuan untuk menalangi DP itu. Jadi DP itu sebetulnya tetap ada Bang Yos, tapi di cover dulu oleh pemerintah DKI. Ya. Nah itu yang kemudian barangkali akan pertanyaan tadi ya, akan memberatkan APBD. Yang mau dikerjakan kan banyak. Tapi ya kalau Anies bilang kan ini semuanya kembali kepada soal keberpihakan begitu. Di sisi yang lain Ahok mengatakan kita rusun, kemudian kalau belum mampu ya kita berikan sewa. Jadi kalau saya lihat Ahok tetap tidak mau memberatkan APBD. Kalau memang mau pinjam silakan pinjam ke bank. Tapi sementara Anda punya uang, Anda bisa sewa dulu rusun itu dengan harga yang amat sangat murah. Rusun tapi bayarnya itu kayak kos-kosan lah istilahnya begitu. Sehingga uangnya bisa ditabung untuk bisa menjadi DP kalau mau beli rumah sendiri. Nah, kalau menurut Pak Kodari, di mana di antara dua solusi tersebut yang kira-kira akan membuat pemilih Jakarta gitu ya? Kalau kita cermati mengenai karakteristik dari pemilih Jakarta, itu akan memilih yang mana nih kira-kira? Pertanyaan saya sebetulnya harus dijawab oleh Bang Yos. Dengan APBD yang seperti sekarang ini, menurut Bang Yos, kalau misalnya ada program ya rumah DP 0% yang sebetulnya DP-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Nah ini saya nggak tahu angkanya berapa triliun atau berapa miliar yang harus dipakai untuk dana itu. Kira-kira memberatkan nggak untuk membangun Jakarta? Kalau dilihat dari jadi gubernur soalnya. Kecuali kalau kita kan bisa hitung ya, APBD kita berapa. Karena ada ketentuan dalam undang-undang, APBD berapapun 20% harus untuk pendidikan. Itu kan sudah fix tuh. Jadi bukan cuma APBN ya, Bang, tapi APBD juga harus. APBD juga gitu. Kan mulai dari Jakarta dulu. Saya usulkan 20%, terus diangkat sampai tingkat pusat gitu. Jadi sisanya ini berapa untuk gitu. Dan jumlahnya itu seberapa? Bertahap apa begitu banyak? Kalau bertahap ya mungkin bisa kan, masih bisa dijangkau. Saya membayangkan banyak yang butuh rumah ini pasti banyak juga Bang Yos yang meminta kan kita sebetulnya begini ya. Kalau misalnya DP-nya itu di cover sementara oleh pemerintah daerah, sebetulnya kan tetap harus dibayar juga pada ujungnya begitu. Jadi ada anggapan bahwa ya ini ringan di depan tetapi berat di belakang juga begitu. Karena yang namanya DP itu kan nggak mungkin hilang sama sekali. Kalau pemahaman saya ya, tinggal DP-nya ini dari siapa? Ada yang langsung dari tabungan, ya sekarang ada yang dari mertua ya, atau orang tua ya kan? Atau dari mantan pacar yang lebih kaya. Sekarang ada skema baru kan begitu. Ditalangin dulu oleh pemerintah provinsi. Tetapi kalau itu harus dibayar sebetulnya ya ujungnya harus dibayar juga. Jadi nggak ada yang gratis. Nol itu tidak identik dengan gratis begitu. Tapi memang ini menjawab persoalan warga Jakarta begitu ya. Dan itu memang menjadi akhirnya isu yang menarik untuk menarik juga suara dari masyarakat juga. Sebetulnya kan sama-sama berusaha menjawab mengenai masalah perumahan. Sekali lagi Ahok mengatakan kita bangun rusun ya di mana orang bisa menyewa dengan harga sangat murah karena dia menyewa sangat murah, kemudian transportasinya juga misalnya terintegrasi begitu kan, maka dia punya uang untuk nabung. Nah, uang tabungan itu nanti yang dipakai untuk membeli rumah sendiri ketika uangnya sudah cukup untuk DP begitu. Jadi prioritas itu yang penting orang-orang ini, terutama yang digusur dari sungai ya. Itu harus dapat tempat tinggal yang lebih layak. Itu yang paling prinsip. Caranya bagaimana? Awalnya nyewa saja. Waktu saya kan gitu nyewa, Pak saya karena pindah kerjaan saya belum bisa bayar. Nggak bayar kan. Sekali lagi ya karena ini ngurus orang kecil, jadi jangan ada sedikit pun masalah yang memberatkan dia gitu loh, yang nggak mungkin terus kita suruh itu jangan, itu prinsip gitu. Tapi Bang Yos tadi itu juga disampaikan bahwa ternyata yang tinggal di rumah susun itu menderita juga. Boleh saya tanya nggak? Bang Yos pernah nggak memindahkan orang dari pemukiman kumuh entah di pinggir sungai atau jauh dari sungai, lalu kemudian ditaruh di rusun, pernah tidak? Ya itu ya Kaliangke ke Cengkareng itu. Saya pindahkan. Dipindahkan? Iya. Apakah masalah yang sekarang muncul juga waktu itu dialami? Dulu ya memang awalnya ya, karena dihalang-halangi LSM gitu ya. Ya kayak perang dunia aja, saya jujur ngomong ya. Tapi berhasil saya pindahkan. Tetapi setelah di sana,
Setelah di sana ngelihat rumah itu ternyata sudah ada perabotannya, ya. Kamarnya juga itu tadi ada 2, ya. Dapurnya sudah ada, ruang tamunya sudah ada, perabotannya sekali lagi, ya. Terus anaknya boleh sekolah gitu. Yang diminta mereka kan yang membantu kita itu ya, Yayasan Dasus itu. Pak, kalau dikasih pelajaran bahasa Cina boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh adalah jilbabnya suruh nyopot. Aku yang nggak boleh itu kan gitu kan. Kalau yang lain boleh aja. Makanya waktu gubernur ke sana kan nyong, aku nggak ngerti itu nyanyian Cina itu, aku bisa ngerti gitu kan. Nah, mereka itu tadi yang saya katakan, mereka nyewa dengan murah dan yang sama sekali memang nggak bisa, dan itu kan bisa kita lihat kan, bener-bener nggak orang ini nggak bisa. Ya udah kita gratisan aja dulu gitu loh. Inti kuncinya itu, ngurus orang kecil itu jangan pakai aturan-aturan yang kira-kira waduh nggak masuk akal lah gitu. Menjelimet seperti itu ya Bang Yos. Misalnya kan dulu kan, tadi kan UMKM kan dibahas juga kan. Aku dulu meluncurkan namanya PPMK. PPMK itu program pemberdayaan masyarakat kelurahan. Maksudnya apa? Jadi di desa di kampung di kelurahan itu kita kucurkan dana sekar. Dari gubernur itu bukan lewat wali kota, bupati atau lurah samad, enggak itu kan. Langsung setiap kelurahan saya suruh milih seorang figur yang paling terpercaya. Pasti ada itu. Biasanya ketua RW atau pasti ada. Nah, buka rekening. Jadi duit dari gubernur langsung ke dia, gitu. Sehingga tidak ada tudingan ini disunatin sama anak buah saya lah gitu. Nah, cara mengelolanya adalah kekeluargaan saja. Jadi masanya Bu Ina, saya punya warung warteg Pak, gitu. Saya perlu 2 juta untuk nambahan modal. Dilihat oleh tim ini, ya orang terpercaya itu dengan anak-anak muda untuk mengurus administrasi, dia lihat memang ada gitu. Jadi ini nggak pakai nggak pakai bunga 2 juta, tapi harus dikembalikan. Lalu ditanya sama tim ini kan, ngembalikannya bagaimana gitu. Oh saya nanti ngembalikan setiap hari 1.000. Boleh. Pada saat dia sudah lunas, dia bisa 2 kali lipat 4 juta. Dan itu berjalan dengan baik. Gitu kan. Makanya setiap tahun saya bocorkan aja terus lah, apakah saya itu masih ada apa tidak, saya nggak ngerti lagi. Tapi mungkin tidak akan bisa memuaskan semua orang ya. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Jarod tadi bilang bahwa pasti akan masih ada kekurangan dan itu yang mungkin akan dibenahi. Baik, kita tahan dulu perbincangan ini karena usai jeda kami akan membahas program kerja kedua paslon di bidang kesehatan. Selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.